Dok, saya pakai tuh, terus kalau saya berhenti saya beruntusan. Nah. Nah, itulah dia. Itulah penyakitnya. Ya, banyak ya. Nah, itu PR tuh. Jadi dia kalau nggak pakai 2 hari dia langsung beruntus keluar. Nah, itu perioral dermatitis kalau di sini atau erupsi akneiformis. Jadi pemakaian dari steroid jangka panjang yang diberhentikan tiba-tiba. Karena kalau misalnya pemakaian jangka panjang, misalnya isinya steroid. Nah, itu kulit bisa tumbuh bulu. Urat-urat telangi ektasia namanya, urat-urat merah ya, pernah lihat ya. Terus kulitnya jadi sensitif, terutama kalau misalnya kena sinar matahari langsung iritasi karena kulitnya jadi menipis. Kita merawat kulit itu juga perlu waktu, nggak ada yang instan. Ada beberapa active ingredients yang membutuhkan beberapa waktu yang ada range-nya, ya. 2 bulan baru kelihatan hasilnya, 1 bulan minimal 1 bulan. Maksimal 3 bulan. Baru kita bisa ngelihat hasilnya. Nah, jadi jangan ganti-ganti skincare apa segala jangan. Ya, halo Sobat Sentra, ketemu lagi kita di Sentra Stage bersama Sentra Medica Hospital Cisalak. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik tentu saja bagi para pecinta skincare. Ya, topiknya adalah skincare glowing, waspada efek merkuri. Dan untuk membahas itu, saya sudah ditemani oleh narasumber bintang tamu kita pada kesempatan kali ini, yaitu Dr. Tamara Friska, spesialis kulit kelamin dan estetik. Kita sapa dulu, apa kabar Dr. Tamara? Alhamdulillah baik. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah dok. Biasa, gimana ya. Dokter, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat, luar biasa dok. Nah ini kan dokter sebagai dokter estetik dan juga dokter kulit kelamin. Iya, ya. 3 ya? 3. Sekarang 3. Kulit, kelamin, estetik. Iya. Waduh, luar biasa nih. 3 hal penting yang diurusin. Benar. Dok, ini kalau kita lihat sekarang kan banyak, udahlah. Kita bahas secara umum dulu nih. Lagi perang skincare. Wah, benar banget. Perang skincare, bahkan owner skincare A dengan owner skincare B ketemu lagi dengan si C, ditambah lagi dipanas-panasin sama selebriti E. Jadilah itu. Dibilang skincare-nya pakai merkuri, dibilang skincare-nya abal-abal. Overclaim, bahkan jadi overselling. Bener, overselling karena kemahalan. Tapi nggak ngefek. Tapi ada juga kan dok begini ya. Kalau kita ngomongin skincare, orang awam nih ya. Oh, kesini aja ke klinik A misalkan, nggak mahal kok. Tapi lihat nih muka saya cepet glowing. Jadi orang awam kan suka termakan dengan yang cepet glowing. Benar. Instan. Ditambahin embel-embel murah. Benar. Nah ini menurut Dokter Tamara sendiri gimana sih dok? Wah, jadi gini, mungkin kalau saya analisis ya, ini karena standar kecantikan orang Indonesia itu apa? Bisa tebak nggak? Aku bisa tahu. Apa? Masih stigma kulit putih cantik. Benar sekali. Betul. Karena kepengen putih dan dengar-dengarnya instan. Jadi pakai si skincare itu, padahal ternyata skincare-nya bisa jadi karena berbahaya. Nah, padahal nih ya, kalau dilihat kulit tipe Fitzpatrick-nya orang Indonesia ini di tengah-tengah range tengah. Ya. Jadi 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2 itu bule. Oke. Nah, 5, 6 itu yang Afrika. Okay. Jadi sebenarnya kulit kita itu ke sawo matang, kuning langsat ke sawo matang. Tidak ada yang putih banget. Putih banget itu orang bule. Iya, jadi karena standar kecantikan ya, mungkin juga dari sosial media segala macam, jadilah pengen yang glowing, pengen yang instant glowing seperti itu. Tapi ternyata zonk nantinya, karena ternyata banyak beredar krim-krim yang bahan-bahan berbahaya dan ternyata racikan atau etiket biru. Etiket biru itu racikan dokter yang sebenarnya tidak boleh dijual bebas seperti itu. Nah inilah mungkin yang perlu kita luruskan dokter di masyarakat, bahwa masyarakat tuh kadang ya itu tadi ya pengen glowing, pengen cepat, murah, dan ya itu di kliniknya bukan dokter yang meraciknya. Ya. Iya, bisa dari tempat-tempat yang
macem-macem gitu. Oke, nah ini penting banget dok. Saya pengen tanya dok, untuk deteksi produk yang mengandung merkuri ya, sebenarnya bagaimana cara yang paling mudah sih dok konsumen itu atau orang awam mengenali produk itu ada merkurinya? Apa cara mudahnya dok? Iya. Nah, dulu itu merkuri sepertinya sempat boleh ya untuk skincare, tapi sekarang di Indonesia sudah dilarang. Oke. Jadi merkuri itu nggak boleh lagi, karena ternyata si merkuri ini banyak efek sampingnya, bahkan sampai ke organ dalam. Gitu. Nah, ada beberapa tips yang bisa orang-orang masyarakat luas tuh ini. Misalnya nih kita pakai krim, krimnya itu cepet putihnya. Dalam waktu 2 minggu, kurang dari 1 bulan. Putihnya putih pucat. Oh, putih pucat. Putihnya putih pucat. Kayak vampir dok ya. Kayak vampir, Iya, bener. iya. Nah, kemudian mungkin dari teksturnya itu dia lengket ya. Mungkin lengket. Yang paling penting tidak ada BPOM. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas, kita harus lebih kritis ya, lebih smart gitu. Lihat si skincare-nya itu punya ada BPOM-nya nggak, dicek di situ resmi BPOM-nya. Jangan pernah kemakan iming-iming glowing instan, nggak mungkin. Minimal 28 hari untuk si kulit itu menerima hasilnya dari si skincare itu. Jadi nggak ada yang 1 minggu pakai itu langsung putih. Nah itu harus hati-hati, itu berbahaya. Jadi harus lebih aware lah gitu ya. Kita tuh kulitnya ya memang kulit kuning langsat, sawo matang, itu tetap cantik kok. Iya, betul. Yang penting kulitnya sehat. Betul. Jangan memaksakan diri jadi putih ya. Jangan memaksakan diri jadi putih. Jadi nggak apa-apa gitu. Yang penting kulitnya sehat, terawat. Kita merawat kulit itu juga perlu waktu, nggak ada yang instan. Ada beberapa active ingredients yang membutuhkan beberapa waktu yang ada range-nya, ya. 2 bulan baru kelihatan hasilnya, 1 bulan, minimal 1 bulan. Maksimal 3 bulan. Baru kita bisa ngelihat hasilnya. Jadi jangan ganti-ganti skincare apa segala, jangan. Merkuri itu sangat berbahaya. Dalam pemakaian jangka lama dia bisa punya efek ke saraf, ke pencernaan, ke hati ginjal, bisa kanker kulit gitu. Jadi sebahaya itu. Karena itu kan logam berat, merkuri ya, logam berat. Betul. Gitu. Jadi nggak ada lah itu. Sosial media jangan terlalu Ya itulah dok, PR-nya kita ya. Jadi kan apalagi sosial media ini kan gencar banget ya dok. Gencar banget. Benar. Lihat di Instagram, di TikTok apalagi ya. Apalagi kalau sudah melibatkan influencer dalam tanda kutip, dia mengambil atau mengundang artis atau public figure yang ngomong di situ loh. Iya, influencer itu dia perawatan kulit pastinya. Skincare itu pendamping saja, apalagi kalau misalnya usia sudah 30 ke atas itu butuh treatment. Kulit kita butuh treatment invasif, entah itu skin booster, entah itu laser, sesuai dengan kondisi kulit. Jadi pemakaian skincare aja sebenarnya perawatan sehari-hari, tapi seiring bertambahnya usia kita membutuhkan tindakan-tindakan di luar itu. Jadi nggak ada tuh yang kayak cuma skincare aja bisa kelihatan glowing segala macam tuh. Mereka perawatan juga gitu. Jadi ada tindakannya. Benar. Jadi skincare itu memang untuk perawatan sehari-hari, tapi harus diingat pastikan itu sudah BPOM dan kredibel juga si mereknya itu. Ya. Terutama yang kalau dijual itu ada etiket biru, label biru. Label biru. Nah, itu krim-krim dokter itu memang nggak dilarang. Kalau krim dokter memang nggak dilarang, tapi pemakaiannya ada batasnya. Karena kalau misalnya pemakaian jangka panjang, misalnya isinya steroid, nah itu kulit bisa tumbuh bulu, urat-urat telangi ektasia namanya, urat-urat merah, ya pernah lihat ya. Terus kulit jadi sensitif, terutama kalau misalnya kena sinar matahari langsung iritasi, karena kulitnya jadi menipis, misalnya gitu. Itu pemakaian steroid. Kemudian ada juga pemakaian steroid yang super poten. Jadi kita tuh steroid itu punya 7 tingkatan. Waduh. Dari paling atas sampai paling bawah. Itu disesuaikan dengan kondisi kulit dan tempatnya. Ya kalau tebel, misalnya paling tebel misalnya kaki. Nah itu pakainya yang paling atas, super poten. Kalau misalnya lipatan-lipatan yang lebih bawah lagi. Nah ada pemakaian clobetasol ya ke seluruh tubuh. Aku pernah ketemu karena pengen putih. Memang dia efek sampingnya putih, tapi jadinya apa? Selulit
yang itu loh, striae. Striae, betul, Nah, betul. seluruh badan, seluruh tubuhnya. Wah, Dia pakai ke semuanya, terutama di daerah lipatan. Jadinya dia kayak tiger ya. ya kayak tiger Nah, ya. dan Oke. itu susah banget. Mungkin di kaki. Jadi benar-benar yang namanya topikal itu kalau seluruh tubuh itu bisa absorpsi sistemik. Absorpsi sistemik. Dia luas permukaan kulit itu menyerap tuh lebih banyak gitu. Jadi harus hati-hati. Steroid itu dua mata pisau ya. Iya. Iya. Berarti yang kita highlight di sini Dok adalah tadi ya merkuri sama steroidnya ya Dok. Merkuri, steroid, dan ada satu lagi hidroquinone. Nah, Hidroquinone merupakan salah satu agent terbagusnya lah untuk flek, melasma gitu. Tapi itu juga ada, itu buat putih juga ya. Kasarnya gitu ya, buat putih juga. Cuma dia harus ada range waktunya, maksimal 4 bulan. Oke. Setelah itu harus stop dulu. Karena apa? Kalau pemakaian jangka panjang bisa namanya okronosis. Seperti apa? Eksogen. Hitam-hitam, belentong-belentong hitam putih itu susah banget untuk menghilangkannya. Nah, jadi daripada kita ada efek samping yang susah dihilangkan sama dokternya juga pusing. Ya, jadi kita sesuaikan aja. Kalau memang kita dapat krim racikan dokter, ya memang harus balik lagi ke dokter dan harus diawasi. Nah, kalau misalnya di e-commerce ada yang etiket biru, nggak boleh, karena isinya nggak tahu apa, ya kan? Ini kan nggak ada tulisannya. Kalau etiket biru itu beda sama kalau misalnya OTC, yang BPOM itu di luarnya ada tulisan. Gitu. Jadi harus aware juga, dibaca ingredientsnya apa, BPOM bener apa nggak, dicek kalau perlu. Atau yang sudah kredibel aja, yang memang dia bagus, seperti yang sudah terkenal bagus lah, atau sudah oke lah, udah lama. Berarti baik tadi merkuri sudah jelas sudah tidak boleh ya dokter, sudah dilarang. Kemudian steroid. Ada steroid dan hidroquinone masih boleh. Itu masih boleh, tapi masih pemakaiannya diawasi oleh dokter. Oke. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Nah. Oke, wah ini penting banget ya. Jadi buat Sobat Sentra, sekali lagi kalau mau mendapatkan perawatan, jangan beli di e-commerce. Iya. Sarannya Dok ya. Iya, itu boleh, tapi yang OTC. Yang OTC, yang BPOM. Yang BPOM. Kalau misalnya kadang ada diselipin juga. Nah itu tiket birunya. Kadang kan kita nggak aware ya Dok, diselipin itu gitu loh. Bener. Lihat aja kalau dia nggak ada labelnya, atau dia ada pakai label biru tuh dari apotik sih. Ya itu jangan dipakai. Gitu. Okay, bisa merkuri. Bisa di sini bisa macam-macam. Itu kiloan loh. Iya. Mungkin diraciknya manual gitu. Kurang steril. Ini makanya penting banget ya Dok. Sekarang tuh skincare gila-gilaan ya. Lagi booming banget ya. Karena standar kecantikan itu balik lagi. Sebenarnya nggak apa-apa loh. Kulitnya tuh bagus loh di Eropa ya. Betul. Malah laku ya, laku eksotis banget, ya. Bagus eksotik. Mereka mah pengen coklat, kita pengen putih kebalik ya. Iya lucu ya orang kita. Makanya nih teman-teman yang eksotis mungkin laku ya Dok. Laku. Jadi percaya diri aja sama kulit kita sendiri. Karena memang Allah sudah menurunkan kita di Indonesia dengan kulit eksotik karena daerah tropis gitu. Jadi ya yang penting kulitnya dirawat aja sesuai dengan kebutuhan kulitnya masing-masing. Oke, Dok, ini ada kan juga produk-produk tertentu yang dijual di supermarket ya, yang bisa untuk pemakaian harian. Ya saya nggak sebut merek, banyak banget ya Dok, A, B, C, D, E. Nah itu aman-aman saja ya untuk pemakaian harian tanpa harus konsultasi ke dokter kulit. Iya, gitu. Yang paling penting sebenarnya basic skincare. Basic. Iya, Okay. Basic skincare itu apa? Face wash, oke. cuci muka, moisturizer, sesuai dengan jenis kulit. Okay. Satu lagi sunscreen. Holy Grail itu. Oke. Wajib. Untuk tanda-tanda aging. Untuk melindungi kita dari sinar matahari dan aging. 80% aging tuh dari sinar matahari. Jadi kalau mau awet muda, ya pakailah sunscreen. Ya? Krim malam bagaimana Dok? Ada kan? Ada. Dia biasanya bisa, ya? nggak apa-apa, basic. Iya benar sama. Malam juga gitu, face wash. Kemudian bisa moisturizer atau krim malam yang ada ingredientsnya. Udah 2 aja. Berarti face wash sama krim malam. Krim malam misalnya mau apa? Mau yang isinya arbutin, asam tranexamat, kojic dan lain-lain itu aman kok buat whitening. Cinnamide kayak gitu-gitu. Jadi yang pasti-pasti aja, yang aman-aman aja. Udah oke kok. Mereka juga bermanfaat kok, ada kok hasilnya gitu. Untuk day creamnya atau krim siang cukup moisturizer. Iya. Jadi moisturizer sama sunscreen itu kalau ingredients yang lain itu tambahan.
gitu. Tapi basic skincare wajibnya itu. Kalau mungkin laki-laki ya agak ribet, itu betul, saja. betul. Kalau mau nggak usah moisturizer misalnya, sunscreen aja. Yang penting sunscreen. Oke. Cuman efeknya paling mukanya berminyak ya dok kalau pakai sunscreen ya. Oh iya, kalau misalnya kulitnya berminyak, berarti nih nyarinya yang gel. Oh pakai gel. Yang gel. Kalau kulitnya kering boleh krim atau lotion. Normal ya bebas sih. Tapi kalau untuk yang laki-laki mungkin bisa yang gel, jadi nggak white case ya. Betul, maksudnya nanti kena sinar matahari luntur deh yang putih gitu ya. Jadi malah abu-abu. Ya, betul, iya. betul. Jadi boleh dicari yang bentuknya gel. Jadi dia meresap. Udah meresap aja. Nggak akan meninggalkan jejak. Oke, baik. Nah, ini kita ke efek samping ya, Dok. Iya. Sebenarnya apa sih tanda-tanda bahwa kulit kita itu terkena efek negatif dari merkuri ini? Apa tanda-tanda? Iya. Kalau misalnya si merkuri ini kan pertama tuh putih pucat ya. Kemudian dia jadinya kalau pemakaian jangka panjang dia bisa merah. Jadi radang kayak ini dok, kayak udang rebus. Nah, atau yang ada juga yang jadinya yang itu akronosis itu salah satu bisa selain hidrokinon merkuri hitam. Ada tuh abu-abu. Dok, kalau yang terkelupas saya sering lihat tuh teman-teman yang cewek pakai. Oh iya, saya kalau perawatan nih tapi begitu terkelupas. Kalau terkelupas gitu. Itu vitamin A. Retinol atau tretinoin. Tretinoin itu dari dokter juga. Itu dia eksfoliasi ya, jadi dia mengelupas. Cuman harus di notes juga kalau pengelupasannya itu sudah bikin perih-perih gitu ya, sudah jadi kena sinar matahari jadi merah-merah itu ya berarti kurang, harus diturunkan lagi dosisnya. Jadi pemakaiannya juga ada caranya gitu. Jadi ya itu karena itu kan berarti steroid, hidroquinon, terus ada tretinoin itu ya, itu obat-obat yang kelasnya buat spesialis dokter kulit atau GP atau dokter atau GP gitu ya. Jadi harus di bawah pengawasan dokter yang ini. Karena itu kalau misalnya yang panas-panas kelupas itu biasanya vitamin A. Vitamin A. Tapi itu bukan tanda bahaya ya dokter kelupas itu? Bukan kalau kelupas enggak sih, kelupas halus enggak apa-apa. Asal dia enggak yang sampai kepanasan burning gitu ya, kemerahan, panas banget. Terus kalau pakai skincare jadi perih, nah itu harus hati-hati, waspada. Berarti udah iritasi, jatuhnya dermatitis kontak. Betul. Gitu. Betul, jadi memang yang perawatan dari dokter itu memang harus biasanya kita ngasihnya dari dosis yang paling rendah. Sama dievaluasi, makanya harus tiap bulan ke dokter. Iya. Dok, saya mau tanya nih. Dulu kan sempat merkuri dibolehkan ya? Iya, zaman dulu ya. Sempat dibolehkan dan jadi bahan bisa dibilang bahan utama bisa dibilang ya, Dok, benar. Karena dia nah, itu kenapa Dok? Merkuri bisa mempercepat proses pemutihan whitening itu. Kenapa sih, Dok? Oh iya, jadi dia itu menghambat sintesis melanin sih. Jadi menghambat si enzim tirosinase bilangnya ya. Jadi dia menghambat pembentukan si pigmen kulit kita. Sama hidrokinon juga masih yang paling the best lah. Setelah merkurinya nggak ada, si hidrokinonnya jadi nomor 1 sekarang, tetap nomor 1, tapi nggak boleh. Ya itu harus ada regulasi ya kan, dari dokternya gitu, karena efek samping. Jadi semakin dia powerful, dia semakin banyak juga efek sampingnya. Kalau hidrokinon ada juga Dok efek samping. Okronosis itu tadi. Iya benar, hitam. Jadi kadang dokter juga harus jadi nanya-nanya juga. Udah pernah pakai krim dokter apa selama ini gitu. Atau krim dokter atau krim racikan yang sudah lama. Karena itu juga berhubungan dengan terapi. Berarti kan kita nggak mungkin kasih hidroquinon lagi gitu ya. Betul. Jadi terapi yang lain. Gitu. Kalau misalkan dia udah kelamaan pakai hidroquinon, Dok, harus berhenti. Terus treatmentnya lama. Kalau misalkan udah oke, dia bisa pakai produk skincare yang seperti apa, Dok? Yang bebas hidroquinon atau iya, kalau misalnya sudah pernah kena efek samping dari hidroquinon, bagusnya sih menghindari. Karena sebenarnya sekarang udah banyak juga kan macam-macam yang mirip-mirip sama hidroquinon. Istilahnya untuk pemutih udah banyak, ada bakuchiol, ada macam-macam ya, tranexamat acid gitu-gitu ya. Tranexamat acid tuh di skincare tuh jadi menghambat enzim tirosinase juga dia. Selain dari anti perdarahan ya, kalau diminum. Jadi banyak sekarang udah penelitian juga banyak, kita mencari agen-agen yang bisa menghambat
sintesis melanin itu. Nih dok, kembali lagi ke soal pemakaian sunscreen. Ini kan sering banget saya lihat ya, SPF 30, SPF 50. Yang paling dianjurkan dan ideal untuk di outdoor itu SPF yang berapa sebenarnya? Iya, balik lagi sebenarnya SPF itu kan lamanya. Lamanya untuk kita ulang lagi si SPF itu. Mungkin kalau di Indonesia minimal 30 ya. 30 sampai 50. Tapi itu kan 30 sampai 50 tuh nggak terlalu beda-beda banget lah gitu, kita ulang lagi reapply ya gitu. Mungkin kalau yang kan, tapi ada juga yang 15 gitu ya. Nggak apa-apa sih, cuman kalau ke outdoor tuh minimal 30 lah. 30 PA++. Jadi untuk UVA juga ada, untuk UVB juga ada. Jadi broad spectrum. Oh, broad spectrum. Iya, PA+++. Oh, PA+++. Kalau plus tuh UVA. SPF kan ya ada untuk UVB. Oke. Gitu. Tapi kan sering banget ya dok kita lihat kalau di pantai ya entah tujuannya mau berjemur atau mau berenang gitu, pakai sunscreen atau sunblock. Apa sama dok sunscreen dengan sunblock itu? Sama sih. Sama aja. Cuma penamaannya aja. Sunblock, sunscreen ya. Jadi mungkin yang sunblock itu dia kadang water resistant ya. Oh, water ya, buat berenang. Iya, jadi lebih kalau biasa kan yang sunscreen biasa larut itu kita wudhu juga kadang larut ya. Jadi yang water resistant itu kadang penamaan aja sih. Oh, penamaan. Jadi ya sesuaikan juga, kalau misalnya kita air berarti yang cari yang water resistant gitu. Jadi dia lebih, tapi itu reapply sih. Reapply 2 sampai 4 jam. Per 2 jam, 2 sampai 4 jam. Tapi memang kalau yang panas banget tetap aja sih kalau aku lihat gosong-gosong juga. Nah itu kan kadang saya suka baca ya dok di kemasannya, tetap menghindari paparan sinar matahari. Walaupun dipakai tetap menghindari. Benar, karena ozon kita kan udah nggak baik-baik saja. Jadi memang kalau yang jam 12 siang itu tetap mau kita pakai sunscreen di reapply per jam juga, tetap beberapa pasien gosong juga. Tetap gosong juga ya. Jadi mungkin boleh dengan fisiknya juga ya, pakai topi, kacamata, benar, atau payung ya. gitu tetap. Jadi tetap bisa menikmati pantai. Juga kita ada double proteksi. Ya jangan gengsi lah cowok-cowok mau pakai payung ya. Iya, jangan, nggak apa-apa. Nggak masalah gitu loh. Daripada gosong. Iya, tidak mengurangi tidak mengurangi maskulinitas. Benar. Oke dok, nah ini ke bahan-bahan aman ya, tadi kita sudah bahas yang berbahayanya ya, merkuri lah, steroid dan hidroquinone. Ini dok, kalau misalkan bahan aman yang bisa digunakan untuk skincare itu untuk mencerahkan kulit apa aja sih selain tadi? Banyak ya, macam-macam. Bisa vitamin C, arbutin, alpha-arbutin, terus yang tadi asam tranexamat, ada yang terbaru kojic acid. Waduh. Niacinamide juga bisa, tapi itu biasanya buat pelembab ya, jerawat. Jadi itu macam-macam, bakuchiol bisa. Iya, jadi jangan khawatir, banyak yang bisa, dan efeknya kalau dia memang benar, persenannya benar, dia ngefek kok. Cuman memang lama. Ya harus sabar ya dok. Iya, dia memang agak lebih lama daripada merkuri sama hidroquinone ya. Betul. Cuman ya tetap sabarlah. Nggak apa-apa, yang penting kulitnya bersih, sehat gitu ya. Kita untuk kulitnya bersih, sehat juga butuh effort ya. Karena ada beberapa juga kondisi kulit kan yang acne prone ya, yang mudah berjerawat, yang ya eksim tuh berarti kulitnya sensitif, gak bisa sembarangan pakai macam-macam gitu. Jadi apalagi kita kulitnya yang sudah sensitif, sudah acne prone, kita tambahkan lagi tuh merkuri lah, red thread segala macam tanpa pengawasan dokter, yaitu makin hancur itu skin barrier-nya. Yang penting skin barrier-nya bagus, kulitnya pasti bagus. Sama yang memang kalau acne prone ya memang agak sedikit lebih effort ya, karena dia memang genetik ya. Jadi biasanya udah bakal terus aja dia bisa terus berjerawat lah, mudah berjerawat. Dok, kalau misalkan ada nih orang yang saya nggak mau pakai yang pakai bahan-bahan kimia deh, saya mau pakai yang alamiah dari tanaman, dari buah-buahan. Ada nggak dok misalkan bahan-bahan alami terus di masker dipakai untuk mencerahkan, merawat kulit gitu? Kalau dari saya nggak merekomendasikan kayak lidah buaya kan, ada suka bilang bener. Masker lidah buaya. Kalau masker lidah buaya nggak apa-apa. Tapi kalau lidah buaya asli taruh diletakkan di wajah jangan. Iya. Soalnya tuh resiko alerginya tinggi banget, iritasi, alergi. Karena kan dia belum diekstrak.
belum dihitung istilahnya gitu ya, belum diteliti gitu. Kita letakkan di kulit kita ya, malah yang ada jadi alergi. Pakai misalnya kunyit gitu ya, Iya, itu kunyit. tidak direkomendasikan. Betul. Kalau misalnya yang herbal, selama dia tidak sensitif nggak apa, misalnya masker lidah buaya atau masker apa green tea kayak Iya, gitu nggak apa-apa. masker bengkuang yang diparut. Oh, jangan. Oh, jangan dong. Jangan Oke. malahan. Jangan yang asli-asli itu buat dimakan aja. Oh, tidak untuk Di kulit. Di kulit. Iya. Ada yang kutil di apa? Ditaro apa? Bawang putih. Jadinya hipopigmentasi. Betul, betul. Yang ada malah kulitnya jadi luka. Jadi nggak direkomendasikan ya tanam-tanaman buah-buahan untuk ke wajah. Oke. Ya kalau misalnya ada yang pakai itu tapi nggak apa-apa ya mungkin ya kulitnya mungkin normal ya, yang tahan banting lah ya. Betul, Tapi kalau kulit betul. yang sensitif, yang kulitnya mudah berjerawat tuh kalau dipakaikan itu bisa malah dermatitis kontak nanti. Tapi ada dok, saya sering lihat di supermarket ya yang masker-masker bubuk atau apa yang dari berbahan bengkuang. Oh nggak apa-apa. Yang itu nggak apa-apa ya, sudah diolah. Buat skincare. Buat Iya itu skincare, nggak apa-apa. nggak Yang salah. diekstrakan nggak apa-apa. Itu kalau sudah bentuknya masker nggak apa-apa, pakai aja. Itu kan udah salah satu skincare ya. Nggak apa-apa, itu oke kok. Tapi kadang ada beberapa yang kayak gatel gitu ya. Iya, betul, Jadi betul. harus, kadang juga ada pasien-pasien aku yang memang dia saya sensitif dok, jadi dia benar-benar saya nggak mau pakai yang lain, itu oke banget itu. Tapi ada juga yang kadang lihat ya TikTok ya, FOMO. Iya, FOMO. Jadi malah wajahnya rusak. Benar. Nah, untuk memperbaikinya lama, nggak bisa bertahun, berbulan dan bertahun. Oke, ini saya mau tanya lagi dok. Untuk orang yang sudah terlanjur kulitnya rusak karena dia pakai merkuri, karena udah steroid lama, apa yang harus dia lakukan? Iya, kalau misalnya masih pakai atau sudah tahu itu, yang pertama berhenti. Tapi tetap berhentinya nanti dilihat lagi sesuai dengan kondisi. Kalau dia pakai, mungkin misalnya pakai steroid gitu ya, biasanya di tapering off atau diturunkan secara pelan-pelan dulu. Karena kalau steroid dia dihentikan tiba-tiba, dia bisa nama penyakitnya kayak perioral dermatitis bisa, atau erupsi acneiformis namanya. Jadi kan ada kalau dok saya pakai tuh, terus kalau saya berhenti saya beruntusan. Nah itulah dia. Itulah penyakitnya. Ya banyak ya. Nah itu PR tuh. Jadi dia kalau nggak pakai 2 hari dia langsung beruntus keluar. Nah itu perioral dermatitis kalau di sini atau erupsi acneiformis. Jadi pemakaian dari steroid jangka panjang yang diberhentikan tiba-tiba. Nah harus berhenti. Biar aja break out dulu. Nanti ditangani sama dokternya. Tapi harus sabar. Yang nggak sabar ini yang aduh. Iya. Nah treatmentnya dari dokter kulit sendiri seperti apa dok? Untuk kasus-kasus tentunya kalau yang dari karena pemakaian steroid ya kita nggak pakai steroid lagi. Jadi ada pemakaian obat adalah nama. Ada topikalnya adalah. Oh topikalnya yang nggak dijual bebas. Harus datang ya konsultasi. Harus datang untuk kalau mau disembuhkan. Betul. Jadi nanti kita kasih, nanti dikontrol berkala. Sembuh kok. Tapi tidak ada tindakan khusus misalkan dok apa? Nggak ada. Jadi obat minum sama topikal dulu. Nanti kalau itu kan radang ya. Nanti kalau sudah tidak radang, tinggal hitam-hitamnya atau tinggal ada bekas-bekasnya baru boleh kita treatment. Misalnya ada HPI-nya itu baru di treatment, macam-macam boleh. Jadi sekalian untuk memperbaiki skin barrier. Tapi setelah nggak ada radangnya lagi ya. Kalau misalnya masih ada radangnya nggak bisa diapa-apain. Kadang pasien datang masih radang, masih merah kayak udang rebus, dok saya mau treatment, nggak bisa. Jadi kita obatin dulu. Obat minum, obat topikal gitu ya. Harus sabar. Nanti beberapa bulan, 1-2 bulan udah sembuh baru yuk. Kalau kulitnya udah sehat atau udah mereda radangnya, yuk kita macam-macam. Biar kulitnya perbaikannya lebih cepat, dibantu dengan treatment. Oke, siap. Terakhir dok, apa nih tips-tips, pesan-pesan kepada teman-teman sobat sentra di sana supaya punya kulit yang sehat, tidak harus glowing banget, sesuai dengan dari sononya seperti itu gitu, jangan berubah gitu misalkan. Jadi untuk kulit yang pertama nih, apapun warna kulitmu, pede aja. Iya, itu memang anugerah dari Allah, udah dikasih kulit seperti itu, dirawat. Yang pertama yang tadi seperti saya bilang basic skincare ya, face wash, moisturizer, sama sunscreen untuk
skin barrier-nya bagus dulu nih. Kalau udah skin barrier-nya bagus, baru kamu boleh tambah active ingredient satu-satu pakainya. Jangan pakai Jangan sekaligus ya. Oke. Iya, jadi pakai dulu, dilihat dulu cocok apa enggak, breakout apa enggak, segala macem gitu. Kalau tidak ada tanda-tanda peradangan aman, ya udah lanjut. Lanjutnya aja 2-3 bulan, baru hasilnya maksimal. Nggak bisa 2 minggu kok nggak ada perubahan gitu. Dan lanjutkan kalau sudah cocok ya udah lanjutkan aja. Sebenarnya isinya mirip-mirip aja sih, dari brand ini sama. Isinya mirip-mirip. Karena mungkin pabriknya juga sama, bisa ada yang sama. Betul, jadi mirip-mirip mereka. Jadi kalau yang sudah cocok lanjutkan aja. Sama ya kalau misalnya ada kendala, misalnya ada permasalahan macam-macam, treatment ke dokter kulit atau ke klinik, treatment. Itu aja. Jadi jangan ikut-ikutan lah. Jangan FOMO ya. Iya, karena satu orang dengan orang lainnya perbedaannya berbeda, permasalahan kulit berbeda, jenis skincare juga berbeda. Jangan kok kamu bagus banget pakai apa? Pakai ini. Sering banget kan kayak sering begitu. Banget. Aku dari sini dok, dari dikasih temanku dok, atau pakai punya temanku. Ternyata dia nggak cocok. Iya, jadi kalau misalnya dilihat kita sekarang kan sebenarnya udah banyak kemudahan ya. Di Google bisa apa itu juga harus lihat-lihat juga sumbernya ya. Yang sosial media juga nggak semuanya bener kok. Gitu. Kamu cari, malahan pasien-pasien aku ajarin cari jurnal. Kamu baca nih jurnalnya. Ini penelitian karena kan evidence base ya. Kalau dokter kita evidence base ya. Jadi sesuai dengan jurnal aja. Nih coba aku bukain. Aku ajarin pasien-pasien aku untuk pinter cari jurnalnya. Kita lihat. Kalau kamu mau tahu gitu seberapa besar efeknya, misalnya asam tranexam seberapa besar untuk memutihkan, cari jurnalnya. Kan ini handphone ada gitu. Jadi kita juga cerdas, bacaannya juga berkualitas gitu, biar jangan ikut-ikutan yang ada kulitnya malah rusak. Bahasa simpelnya mungkin jangan termakan dengan jualan itu di sosial media ya. Yang overclaim. Benar, banyak itu pasien datang, "Dok, ini kok bagus ya?" gitu. Benar, tapi ini udah berapa kali dia misalnya ya, berapa kali di skin booster apa. Jadi orang mikirnya sekali disuntik bakal bagus, glowing gitu. Enggak. Betul. Skin booster treatment apapun juga diulang. Betul. Mereka tuh udah mungkin bertahun baru bagus kulitnya. Dan kan juga kulit ada fase-fase jerawat lah, kemerahan, itu normal itu. Kita manusia, bukan benda mati ya. Kita organik kita. Organik, betul. Jadi kita jerawat, kemerahan, kering itu normal. Nggak apa-apa, nggak usah ya, memang seperti itu. Tinggal kita ini aja memperbaiki pelan-pelan dengan skincare yang sesuai. Paling terakhir banget satu dok, untuk vitamin-vitamin tertentu yang bisa dikonsumsi secara oral atau makanan-makanan tertentu, apa yang dianjurkan untuk kesehatan kulit? Benar. Kalau misalnya untuk buah-buahan yang kaya kan vitamin C yang berwarna ya, kuning, orange ya, jeruk, wortel, itu bagus untuk kulit. Kemudian untuk suplemen yang untuk kulit berjerawat bisa minum zinc bicolinat ya, tapi ya itu bisa, atau juga bisa vitamin D juga bisa. Tapi itu biasanya pasien-pasien radang juga aku biasanya kasih vitamin D ya gitu. Sama boleh kalau mau minum kolagen atau buat glutathione juga udah ada yang buat BPOM kok, daripada di infuse. Better kalau mau minum glutathione yang sudah BPOM ada. Ya, tapi tetap yang minum-minum itu oral-oral itu suplemen tetap perhatikan juga manfaatnya, karena itu kan diekstraksinya di ginjal. Jadi harus lebih timbang-timbang lah gitu ya. Mungkin minum nggak usah setiap hari, bisa juga antioksidan vitamin C bisa, atau alga merah ya tuh bisa. Bagus kok. Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya yang mau konsultasi dok, di hari apa dok prakteknya? Oh iya. Silakan dok. Hari Selasa dan Kamis pukul 8 sampai pukul 4, kemudian hari Rabu pukul 5 sampai 8. Oke, malam ya. Jadi dicatat ya 3 hari ya di Sentra Medika Cisalak. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Tamara. Mudah-mudahan ini obrolannya
bermanfaat ya, menambah Semoga. insight buat saya sendiri dan juga mungkin Sobat Sentra yang nanti nonton podcast Iya. kita. Jangan kapok dok, kita undang lagi ya. Siap, siap sekali. Oke, sukses selalu dokter. Sama-sama, Terima Dok. kasih. Sama-sama. Ya, demikian obrolan kita bersama Dokter Tamara Rizka, spesialis kulit kelamin dan estetik dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik menarik selanjutnya. Sampai jumpa.